Nah, memang pendataan pemilih menjadi sangat penting begitu ya, karena ketika mengkonversi suara menjadi kursi itu ya harus ada daftar pemilih yang valid begitu ya untuk bisa menjadi kursi yang legitimate gitu ya. Kalau karena ya beberapa contoh kasus ya, misalnya terakhir kalau di pilkada di PHPU Provinsi Jambi kalau saya tidak salah kan harus diulang gitu ya karena ada warga negara yang dianggap tidak memiliki hak ya, belum punya KTP, tidak punya suket gitu ya, tapi diberikan hak pilihnya dan akhirnya kursi atau calon terpilihnya mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kalau kita bicara soal kerumitan pendaftaran pemilih atau tentang pendaftaran pemilih gitu ya dari sumber data kita yang memang dari data kependudukan tadi ya data kependudukan ini yang masih kita anggap datanya belum bersih gitu ya karena pendekatannya kan pendekatan dari masyarakat. Kalau data Dukcapil kan pendekatannya adalah masyarakat aktif melaporkan aktivitas kependudukannya. Wajib lapor begitu ya. Nah, ini kira-kira sejumlah hal yang sebetulnya harus dilaporkan oleh warga negara kalau ada peristiwa kependudukan yang terjadi. Misalnya pindah alamat, kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan gitu ya. Di Pilkada Saburai Jua kita menemukan permasalahan ini gitu. Nah, terkadang masih banyak dari kita gitu ya yang memang belum secara aktif melaporkan peristiwa kependudukan kita gitu ya. Misalnya ya contoh saja gitu ya, saya misalnya waktu itu saya baru punya anak, nggak langsung saya urus tuh akte kelahirannya. Jadi anak saya yang pertama ini sedikit cerita, dia baru punya akte kelahiran menjelang usianya 2 tahun gitu. Ini memang contoh yang tidak baik gitu ya, tapi ya inilah gitu ya, kita kadang-kadang merasa tidak segera mau mengurus itu gitu ya karena mungkin merasa tidak urgent juga untuk mengurus itu gitu. Jadi tidak segera melaporkan peristiwa kependudukan ini yang ternyata ini berdampak pada aktivitas elektoral kita gitu ya karena data penduduk ini menjadi sumber data untuk penyusunan pemutahiran daftar pemilih. Nah, memang kemudian kalau kita lihat tantangannya ini menjadi kalau kami ya di Perludem biasanya membaginya tadi ya permasalahan pendaftaran pemilih ini melihat dari sistemnya, manajemennya dan operasionalnya tadi ya. Jadi sumber data yang digunakannya, lalu kita ada syarat lain gitu ya, tidak sekedar 17 tahun atau lebih dan atau sudah pernah menikah, tapi ada syarat harus punya KTP elektronik. Nah, ini yang juga di lapangan kemudian menjadi sulit untuk bisa dilakukan misalnya kepada tadi pemilih-pemilih yang baru berusia 17 tahun di saat hari H gitu ya. Pada satu sisi dia tidak punya KTP elektronik, KTP elektroniknya belum bisa diurus karena dia baru akan ulang tahun ya pada saat itu gitu. Nah, lalu kalau memang ada jalan gitu ya dengan menggunakan suket, tapi kemudian apakah kalau yang kemudian mereka yang baru 17 tahunnya di hari H bisa dengan cepat mengurus surat keterangannya itu gitu. Nah, ini yang saya rasa juga tadi ya balik lagi di kasus Jambi ini kan terjadi gitu ya banyak uh, kita mungkin KPU bisa melakukan pemetaan berapa yang berusia 17 tahun di tahun pemilihan itu. Tetapi ketika kita ada regulasi lain gitu ya punya KTP harus mewajibkan KTP elektronik tadi ini yang menjadi kompleksitas di lapangannya. Nah, sebetulnya tadi saya sempat terpikir gitu ya bahwa warga negara Indonesia yang belum berusia 17 tahun gitu ya atau masih dalam kategori anak-anak itu punya kartu anak Indonesia gitu ya. Sekarang sudah diwajibkan punya kartu anak Indonesia. Nah, tapi kemudian juga jangan sampai ini menjadi ya proyek juga gitu ya mewajibkan ya kepemilikan kartu anak Indonesia tadi gitu ya. Ya dengan pengalaman pengurusan KTP elektronik itu gitu ya kita juga tidak ingin ya menjadi proyek gitu. Apakah misalnya dengan dia menunjukkan dia punya kartu anak Indonesia yang memang di kartu itu jelas gitu ya oh dia 17 tahun pada saat itu bisa digunakan. Ya, tapi ini masih bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Ya atau misalnya syarat usia pemilih kita yang ditingkatkan gitu menjadi 18 tahun karena kalau dia 18 tahun otomatis dia sudah punya KTP elektronik. Nah, lalu
apa masalah lainnya tadi ya, apa berkaitan misalnya dengan coklit. Nah, kita memang tadi sudah banyak disebutkan bahwa data kependudukan yang dari Dukcapil datanya belum bersih. Nah, harapannya kan data ketika dilakukan proses coklit itu yang mendatangi rumah ke rumah, data itu bisa dibersihkan. Tapi kemudian ya pada kenyataannya prosesnya memang kurang maksimal gitu ya. Ada yang tidak dicoklit gitu, apa atau coklitnya dilakukan di atas meja hanya berdasarkan dokumen-dokumen tapi tidak mengecek langsung ke rumah-rumah. Ini juga menjadi salah satu tantangannya begitu. Jadi data yang tadinya juga dirasa belum bersih gitu ya, data kependudukan belum bersih yang harapannya bisa dibersihkan melalui proses coklit, kemudian ternyata hasilnya juga belum baik. Dan juga ada permasalahan-permasalahan yang lainnya gitu ya, misalnya soal anggaran dan sebagainya. Nah, lalu tadi yang apa yang juga isu yang tidak kalah penting adalah karena kan saat ini apa KPU dinilai oleh instansi kementerian dan lembaga lain apa ya mampu menyajikan data kependudukan yang dianggap cukup aktual begitu ya. Terakhir misalnya dari Kementerian Koperasi, sebelumnya ada Kementerian Kesehatan yang apa ingin mengintegrasikan datanya dengan program-program pemerintah yang lainnya. Nah, memang kalau kita lihat apa bisa dikatakan itu baik, cuman memang ada beberapa tantangan yang KPU perlu menjawab itu begitu ya, karena ini terkait dengan data pribadi warga negara yang kalau diperuntukannya gitu ya secara regulasi, secara undang-undang peruntukannya adalah untuk kepentingan pemilu, tapi ada kebutuhan dari kementerian dan lembaga lain sehingga harus ada data sharing itu. Nah, ini di sini apa beberapa prinsip ya ketika data pribadi itu misalnya mau diproses, ya tentu pertama harus ada regulasi yang ajak juga begitu ya. Apakah ya memang regulasinya membolehkan adanya sharing data itu karena kalau dikaitkan dengan prinsip data pribadi tadi, ya tujuannya memang di awal harus jelas gitu ya, tujuan awal data ini digunakan itu untuk apa dan apa tujuan itu memang sudah harus dipastikan sebelum data itu dikumpulkan gitu. Jadi kalau apa ya secara ini kan tujuannya awalnya memang untuk kepentingan pemilihan umum, tapi kemudian dalam perjalanannya gitu ya ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa prinsip misalnya ya tadi batasan tujuannya gitu ya, lalu akurasinya, meminimalisasi data, batasan penyimpanannya seperti apa, bagaimana menjaga kerahasiaan dan integritas datanya tersebut karena jangan sampai juga apa data ada kekhawatiran gitu ya, ada ini mohon maaf ya kalau ada suara background anak-anak, apa datanya menjadi tersebar kemana-mana karena bagaimanapun juga data pemilih itu ya data pribadinya masyarakat. Nah, dan publik juga sebetulnya punya hak sebagai subjek yang punya data gitu ya diberitahukan gitu ya bahwa ini akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah, ini jadi kalau memang ingin melakukan data sharing dengan instansi lain tadi memang harus memperkuat dasar hukumnya dulu gitu ya. Karena pada prinsipnya ya tadi ya pada prinsipnya kalau penggunaan data pribadi ya apa ya memang bisa beberapa tujuan tapi prinsipnya tadi tujuannya harus jelas gitu ya data itu digunakan untuk apa, lalu regulasi data sharingnya bagaimana, nah mekanisme komplainnya gitu ya, komplainnya seperti apa kalau misalnya tadi masyarakat ada yang merasa bahwa oh data saya ternyata tersebar kemana-mana nih, nah itu komplainnya akan kemana gitu ya dan bagaimana sistem kontrol dan keamanannya itu bisa memastikan itu gitu ya dan publik mengetahui sudah mengetahui secara komprehensif terkait dengan data sharing dengan instansi atau lembaga lain.